Ini yang pertama menjauh. Ya. Yang kedua, kalau sudah qadarullah terkena syubhat, dia sudah berusaha menjauh, tapi terkadang syubhat datang tanpa dia sadari, masuk ke HP-nya, atau ada yang kirim link, dia buka ternyata syubhat, ya, ternyata dia kena syubhat. Maka apa yang harus dia lakukan kalau sudah terkena syubhat? Ya. Pertama, kalau dia terkena syubhat, ya, kita tahu yang merusak agama kita dua, syubhat dan apa? Syahwat. Syubhat dan syahwat, dan bahayanya syubhat lebih daripada syahwat. Kalau syahwat orang tahu itu salah, tinggal kapan dia meninggalkan. Kalau syubhat dia tidak tahu itu kesalahan. Dia merasa itu kebenaran, akhirnya dia ikut. Ya. Dan betapa banyak orang seperti itu, dia tadinya bergaul sama orang yang ada syubhat, akhirnya ngikut. Tadinya pemahamannya begini, kemudian jadi berubah. Dan itu banyak terjadi sampai zaman sekarang. Ya. Contoh di zaman salaf adalah Imran bin Hattan, salah seorang perawi hadis, ya. Kalau nggak salah dia seorang tabi'in. Kemudian dia menikah dengan wanita dari mazhab Khawarij. Wanita ini sangat cantik, sementara Imran bin Hattan orangnya tidak tampan. Ya. Kemudian nikah sama wanita yang sangat cantik jelita. Dinasihati, dia bilang, saya akan mengembalikan dia kepada sunnah. Dia bilang begitu. Itu nikah, kemudian dia yang malah kena syubhat, malah kemudian dia jadi Khawarij, bahkan dia kemudian memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Abdurrahman bin Muljim dia puji Al-Muradi, dia puji habis-habisan. Ya. Dia bangga Ali bin Abi Thalib dibunuh. Tadinya dia di atas sunnah. Gara-gara salah nikah, akhirnya menjadi ahlul bidah. Ngeri, syubhat itu ngeri. Ya. Dan hati ini lemah, ya. Seperti contoh lagi banyak lah, kalau kita zaman sekarang juga ada. Yang tadinya subhanallah, tadinya istiqamah, kemudian saya kalau mau sebutkan namanya mengerikan, ya. Istiqamah, kemudian tiba-tiba ya menghalalkan musik, kemudian bolehkan joget, subhanallah. Terkena syubhat, mau diapain? Malah memperjuangkan tentang bolehnya itu semua, ya. Berubah, orang bisa apa? Berubah. Yang tadinya ada juga sebagian ya ahli ilm membela manhaj salaf, kemudian membantah penulis-penulis yang salah tentang manhaj salaf, kemudian berbalik malah menyerang manhaj salaf, dan itu terjadi. Oleh karenanya seorang berusaha menjauh dari syubhat sejauh-jauhnya, ya, hidup tentram, beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tinggal sibuk dengan ibadah. Kalau sudah terkena syubhat bagaimana? Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar syubhatnya bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah berdoa, karena hanya Allah yang bisa memberi hidayah kepada hati kita. Minta sama Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau dia tidak paham sesuatu, dia berkata, "Ya mufahhim Sulaiman, wahai zat yang telah menjadikan Sulaiman paham, pahamkanlah aku." Jadi yang buat kita paham siapa? Allah. Yang buat kita bisa terhindar dari syubhat, Allah. Kalau sudah terkena syubhat, pertama minta kepada Allah. Kemudian kita melakukan sebab. Sebab itu bertanya kepada ahlul ilm. Bertanya. Alhamdulillah sekarang bisa bertanya langsung, bisa di internet juga banyak. Bantahan terhadap syubhat ini. Bantahan, apalagi kalau pandai bahasa Arab akan banyak. Atau bahasa Inggris juga banyak. Ya, bantahan terhadap syubhat ini. Sudah banyak yang menulis. Ya, sehingga dia bisa baca lewat internet. Kalau enggak, dia bertanya langsung kepada ustadz atau kepada ulama yang pakar akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terkena syubhat, jangan ceritakan syubhat tersebut kepada orang lain. Namanya kita menularkan apa? Syubhat. Ceritakan ke ustadz, jangan cerita sama istri, jangan cerita sama anak, jangan cerita sama kakak, kemana, jangan. Itu syubhat jangan disebarkan kepada orang lain. Cukup kita yang tahu, kita yang berusaha menghilangkan syubhat tersebut dari hati kita. Ya, jangan sampai cerita sama orang lain, ya. Kemudian di antaranya, ketika kita belum menemukan jawaban terhadap syubhat tersebut, yakinlah bahwa bukan berarti kalau ada syubhat yang tidak bisa kita jawab, berarti akidah kita salah. Enggak. Ya. Karena kebenaran akidah kita tidak dibangun di atas harus bisa menjawab syubhat. Karena syubhat ini enggak ada ujungnya. Syubhat sangat banyak. Syubhat tentang tauhid al-uluhiyah saja ada risalah disertasi 3 jilid. Insyaallah kalau pertemuan lagi saya bawa nanti. 3 jilid khusus tentang apa? Syubhat terkait dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. 3 jilid segini, ya. Syubhat enggak ada ujungnya. Syubhat tentang uluhiyah, syubhat tentang asma wa sifat, syubhat tentang ateis, syubhat tentang macam-macam, ya. Sampai ada buku syubhat dari orang non muslim, orang-orang kafir. Ada saya di rumah, bantahan terhadap syubhat tentang keindahan Islam dan bantahan terhadap syubhat sampai sebegini.
Karena yang kasih syubhat bukan cuma sesama muslim, dari luar Islam juga memberikan apa? Syubhat. Kebenaran agama kita, kebenaran akidah kita tidak disyaratkan harus bisa menjawab syubhat itu semua. Paham? Enggak bisa jawab berarti sudah masih banyak. Sudah saya belum tahu jawabannya, pasti ada yang tahu. Jangan kemudian gara-gara satu perkara akhirnya kita buang akidah yang sudah kita imani selama ini. Kemudian ini yang jawaban yang indah juga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terkadang ada syubhat dan itu kita alami, kita sebagai ustaz. Terkadang ada syubhat, saya tidak menemukan jawabannya. Saya cari perkataan ulama, saya tidak dapatkan jawabannya. Tetapi saya tahu kalau saya terima syubhat ini, maka saya tidak akan bisa menjawab ribuan dalil ahlu sunnah. Paham? Ahlu sunnah punya dalil yang sangat kuat, sangat banyak. Ada satu pembahasan saya tidak bisa jawab. Bukan berarti saya benarkan ini kemudian ratusan dalil saya buang. Justru kalau saya benarkan ini, saya akan taruhlah saya di posisi mereka, saya tidak bisa menjawab ratusan dalil syubhat. Kalau kita anggap dalilnya ahlu sunnah sebagai apa? Syubhat. Jadi ketika kita tidak bisa menjawab satu syubhat, saya sebagai ustaz tidak bisa jawab satu syubhat, saya sekarang disuruh milih. Saya milih membenarkan satu dalil yang saya tidak tahu jawabannya, atau saya membenarkan ratusan dalil. Seperti contoh misalnya, Allah di atas jelas, dalilnya banyak. Ratusan, bahkan kata Ibnu Qayyim bal alfani 2000 dalil. Tapi ada syubhat disampaikan oleh mereka yang kita nggak bisa jawab tentang sifat nuzul, tentang sifat apa, saya nggak tahu jawabannya. Tapi bukan berarti ketika saya tidak bisa jawab berarti ratusan ribuan dalil saya buang, salah itu. Akan ada ulama yang bisa jawab meskipun saya tidak bisa jawab. Tapi kalau saya terima ini berarti saya tidak bisa jawab ribuan apa? Dalil. Jadi maksud saya ini di antara menguatkan iman kita, bahwasanya kalau ada syubhat yang tidak bisa kita jawab bukan berarti kita salah, enggak. Karena ratusan dalil, akidah kita dibangun di atas ratusan dalil, di atas perkataan para salaf, ya. Dan buku-bukunya ada, bersanad tentang buku-buku akidah. Mereka-mereka yang menyuarakan harus bersanad ketika bicara akidah tanpa sanad. Ketika bicara akidah mereka tanpa apa? Tanpa sanad. Ini menakjubkan. Ya. Ini apa namanya? Kondisi kalau seorang terkena syubhat. Intinya dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari syubhat-syubhat. Baik.